online ya, filenya kalian kumpul file PDF. Yo, kalau baca yo, tidak usah nak tegang nih anda semester 60 nak tambah dah ya. Ya nak, kalau nak tegang-tegang yo kalau semester 1 yo semester 2 apa, nah semester pucuk ini kan lah agak nak refresh ya. Gini, kalau Dede ketemu Pak Erik yo, seger dia. Udah bentar ya, Bapak ini ambil dulu filenya. Nah, mana filenya deh. Oh, kemarin Dewang Bini masuk rumah sakit. Pakso lah, tidak masuk. Jadi file mana kemarin? Mana cerita KKN kalian tuh? Banyak ada pengembangan masyarakatnya atau community developmentnya? Banyak apa tidak? Tidak, Pak. Katik kemajuan. Udah desa-desa, Abi. Ketik kemajuan. Kalian maju ke desanya. Kalian di dusun ya. Jangan balik kuliah ganti hasil. Gelar baik. Kayak yang baik baca lebih dari 45 menit ini. Belum yang kita beli. Nggak beli ya lambat. Payah nak keluar-keluar mah itu udah amat efektif. Ya. Ngandal pimit UIN tolak dewe. Kemot. Ya. Kemarin berkata kita hari ini bahas tentang teori ya. Ini sebenarnya bahasan anak pengembangan PMI ya di kalau di dakwah ya pengembangan masyarakat Islam ya. Oh, di community development ini atau pengembangan masyarakat kasarnya itu ya. Bukan atau juga pembangunan. Nah, teorinya ini ada tujuh kalau saya tujuh dua empat enam tujuh. Nah, ada tujuh ya. Ada tujuh ada apa teorinya yang kalian tahu ini? Terus sudah baca di learning. Tujuh ya teorinya. Iya, Pak. 7. Tujuh kan? Untuk bahas ini teori Wong ini bukan teori Bapak. Yang pertama itu ada sosial capital teori, teori modal sosial ya. Yang kedua ada teori struktural fungsional, teori konflik, teori simbolik, teori simbolik interaksi ya. Sama teori aksi komunikasi tindakan ya. Ada teori pilihan rasional. Dan terakhir itu Gideon strukturasi ya. Ini dari bukunya aslinya nih, bukunya bahasa Inggris. Ada bukunya lupa Bapak filenya, ada di file di laptop ini. Ini aslinya bahasa Inggris kalau nih. Cuman ya kita translate baik jadi bahasa Indonesia. Intisarinya kurang lebih cak ini. Pertama kita bahas teori kapital, teori modal sosial. Nah, dalam teori ini pengembang masyarakat tahu betul bahwa kualitas hubungan sosial sangat penting untuk membangun solidaritas, keberhasilan inisiatif komunitas atau masyarakat, persahabatan, kepercayaan, dan kemauan untuk berbagi berbagai sumber daya. Sumber daya ini bisa materi maupun alam ya, duit maupun sumber daya alam ya, sumber daya nih manusia juga. Sumber daya merupakan bagian integral dari tindakan kolektif. Kembang masyarakat membangun hubungan ini secara intuitif. Para ilmuwan sosial memandang hubungan ini sebagai suatu bentuk modal modal. Modal sosial adalah seperangkat sumber daya intrinsik dalam hubungan sosial dan mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan. Hal ini sering dikaitkan dengan percayaan terhadap intuisi publik, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang mandiri dan kesejahteraan, serta kebahagiaan masyarakat. Ini ada tak dalam kalian kemarin tuh pas magang atau KKN?
masyarakat tuh yang memakai konsep teori modal sosial ini? Ada enggak? Pada saat kalian KKN kemarin membangun solidaritas itu, ada enggak? Di dusun-dusun tempat kalian KKN kemarin. Silakan kalian jawab. Kalian kan prakteknya, ini teorinya. Ada enggak? Ada enggak, Dede? Ayo. Ada enggak? Modal sosial yang dipakai oleh mereka untuk membangun solidaritas dalam pengembangan masyarakat. Ada enggak kira-kira? Silakan kalian jawab. Kalau ada, sebut ya ada. Kalau tidak, apa kalau tidak? Ada enggak kira-kira, Nopi? Lili Sabitri Is, waktu kalian KKN kemarin, pengembang masyarakat tuh bisa kepala desa, bisa pengusaha yang ada di desa, bisa juga masyarakat. Atau juga pekerja sosial. Ada enggak di situ? Di tempat kalian KKN kemarin. Ini kan teorinya ngomong cak ini. Adanya bangun solidaritas dan keberhasilan inisiatif komunitas. Pengembang itu. Ada enggak? Halo. Karang itu masuk ada Pak? Apa? Karang Taruna itu. Karang Taruna bisa juga. Selain Karang Taruna tuh ada enggak yang pengusaha atau pemudanya, kelompok pemuda yang ingin mengembangkan masyarakat di situ. Ada enggak? Ada enggak di situ? Ayo. Apa pengusahanya, kepala desanya, itu kan pengembang masyarakat juga. Lain dari pekerja sosial atau LSM. Ada enggak? Kalau ada, silakan kalian jawab ya. Itu kan kalian, ini kan teorinya ngomong kayak ini. Dia ada solidaritas dan keberhasilan inisiatif komunitas atau masyarakat dalam teori ini. Nah, ada enggak mereka nih ngembang ke masyarakat tuh jalin ini hubungan solidaritas ini. Rasa persahabatan, kemauan, ada enggak di situ? Dede, Dede, jawab dulu Dede. Pandai organisasi ini lah jadi anaknya Bu dia nih Caca jawab. Jawablah deh. Nanti yang bisa jawab apa ini? Bisa diulang enggak, Pak? Ini, Pak. Yang dari KKN. Ya kalian yang KKN lah, ini ada enggak nih yang cak ini di daerah kalian, di KKN kemarin, di lingkungan kalian? Ada enggak model itu? Ada enggak? Kalau perusahaan, Pak? Jauh perusahaan bisa. Perusahaan, Pak Desa, apa yang lain. Ya, PT Pertamina kalau di KKN kemarin. Nah, cak mana PT Pertamina kemarin? Kalau yang kami lihat itu kan di dusun Dusun 2 ya, mana? Pak. Di mana kemarin? Siapa yang jawab nih? Tere, silakan Tere. Kami kan KKN Dusun di mana Tere? Babat Ramajaya, Pak. Babat Supat. Babat Nah, iya, apa yang Kecamatan. dilakukan oleh perusahaan? Memberi dana 17-an, terus masjid itu dibiayai, Pak, dibangun. Setiap dusun itu sudah direnovasi. Inovasi. Selain Kalau dari itu ada enggak? kegiatan olahraga, Nah, itu salah satu pengembang juga sih sebenarnya. Apa lagi? Oh, Dede. Di Waso, Dede. Puasa, Terus, Pak. Dede. Bohong, Pak. Alah, Dede tuh jing enggak Waso. Gernian.
Dede. Puasa Pak, puasanya. Allah, Demi Allah Pak, bohong. bingaan, dua kan dua nangge. Temen cairin kau nih. Sumpah demi Allah Pak, dia bohong. Gak jingok telesu badan nih Pak. Valen, apa Valen? Ada yang di KKN kemarin? Kalau itu Habis dia makan dia Pak, Teresa tadi semangatnya. dia di KKN ada Pertamina bantu itu. Valen. Ya, Ada Pak, Valen. tapi tidak tahu nama PT-nya, lupa aku, Pak. PT sawit dia tuh. Yo, apa cak mana kegiatannya? Tidak kasih kegiatan Pak dia tapi Pak. Selama kami di sana. Enggak ada. Iya. Enggak ada. Buat plang jalan cuman Pak. Dia tuh biasanya kalau di teori modal sosial itu ada kekerabatan, saling percayaan kan juga ya, atau juga kemauan berbagi dan pengembangan masyarakat itu. Bisa juga perusahaan, kepala desa maupun yang lain. Dikit ya di Sumsel nih ya. Di Indonesia ini sangat sedikit yang mempraktekkan teori modal sosial ini. Lanjut deh. Itu azan dulu Bella ya. Dengar azan dulu ya. Oke, Pak. Ya, Sangko Dede ya. Azan mak. Ini ibuku belum deh. Dia Di buku azan Pak dari ini. tadi Pak. Tunggu dulu ya, azan dulu. Yang pijatnya yang Rapat sedang rapat. muat tau. berapa? 19.000. Ini yang tangannya Leleng. Al Justin. Apa kabar? Apa kawanku? Sudah lama tidak jumpa. Philippines. Pin. Apa? Oi, Di mana kau? di rumah. Ambil itu duduknya namanya. Kau Telepon puas dulu. sudah? Di rumah. P. Halo? Kalau teori fungsional ngomong ini ya, menurut pandangan teori ini, masyarakat mempunyai struktur-struktur tertentu yang saling bergantungan dan masing-masing menjalankan fungsi tertentu untuk pemeliharaan masyarakat ya. Struktur mengacu pada organisasi seperti layanan kesehatan, identitas pendidikan, bisnis, organisasi dan institusi bisnis dan organisasi nirlaba, LSM ya, nirlaba nih ya. Tahu ada LSM kalian? LSM tahu ada? Enggak. Lembaga swadaya masyarakat. Tahu kan? Tahu, Pak, tahu. Ini kan struktur mengacu pada organisasi, institusi seperti layanan kesehatan, identitas pendidikan, bisnis, organisasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan seperti LSM atau kelompok informal. Fungsi mengacu pada tujuan, misi, dan apa yang mereka lakukan dalam masyarakat. Struktur ini bentuk dasar suatu sistem sosial. Talcott Person dan Robert Camerton ngomongin sistem sosial mempunyai fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest disengaja dan dikenali. Sebaiknya
fungsi laten tidak sengaja dan tidak dikenali. Contohnya dapat dikatakan bahwa fungsi nyata dari perencanaan kota untuk memastikan kota terorganisasi dengan baik dan berfungsi secara efisien. Sedangkan fungsi latennya adalah mengalokasikan keuntungan bagi kepentingan tertentu seperti mereka yang terlibat dengan mesin pertumbuhan atau pengembang real estate atau properti. Intinya tuh dia ini ya, ada struktur yang gerak jalan masing-masing ya dalam teori struktur fungsionalnya. Nah, kalau fungsi laten tadi dia ini ya, yang mesin pertumbuhan tuh atau yang real estate yang membangun, yang pengembang properti macam Aguan pemilik Agung Podomoro yang bangun IKN pengembang properti yang perumahan-perumahan yang di baik itu subsidi maupun perumahan komersil ya. Di sini yang komersilnya yang paling kalian kenal Citragen City ya. Ya tak? Tahu kan Citragen City? Tahu, Pak. Tahu tak? Tahu kan? Nah, kalau fungsi nyatanya tadi ya perencana kota memastikan kota terorganisasi dengan baik. Nah, benar belum kota kita nih pengembangannya, tata kotanya dalam pengembangan masyarakatnya itu tadi untuk hiburannya, untuk olahraganya, atau untuk pemberdayaan masyarakatnya. Lah udah benar belum? Sedikit kurang, Pak. Sedikit kurang ya. Sedikit kurang. Kurang ya, perencanaan kotanya masih kacau ya. Dari dinas-dinasnya kurang, dinas tata kota sama perhubungannya ya, perumahan rakyatnya ya masih Iya, Pak. kurang. Lanjut ya. Ini Wong yang ngomong, bukan kita ini ngomong. Ini kan cuman ini baik. Nah, teori konflik dapat membantu masyarakat memahami jenis dan tingkat persaingan kepentingan di antara kelompok mereka. Hal ini dapat menjelaskan distribusinya kekuasaan baik terkonsentrasi di tangan segelintir orang, kelompok oligarki. Kalau di politik oligarki ya, didistribusikan secara luas. Masyarakat juga mengeksplorasi penggunaan konflik untuk mengacaukan status quo yang keadaan diam. Baik melalui protes, boikot ekonomi, perlawanan damai, atau berbagai kemungkinan lainnya, terutama jika kelompok atau lembaga pesaing menolak untuk mengubah posisi atau bernegosiasi. Kalau ini pernah terjadi pada saat ini ya, reformasi ya, salah satu contohnya. Di mana masyarakat pengen ada pengembangan dan perubahan atau pembangunan Indonesia, pembangunan ekonomi dan demokrasinya kacau, maka adanya ini ya, demonstrasi pada tahun 98. Kalian belum lahir kan tahun 98? Lahir belum? Belum Belum. kan? Belum. Masih di awang-awang ya. Nah, kurang lebih itu teori konflik. Biasanya berkaitan dengan kekuasaan ya. Ada nggak di tempat kalian ini, di kota kita, di negara kita, yang bisa ngasih contoh selain yang tadi? Lirisa, coba kasih contoh. Lirisa Fitri. Contoh apa itu, Pak? Contoh yang teori konflik ini, ada nggak contoh lain? Tadi kan sudah yang masalah demonstrasi lah dalam pengembangan masyarakatnya kan. Masyarakatnya pengen berkembang secara ekonomi, makanya adanya demo tahun 98. Nanti lanjut sama ganti. Symbolic interaction sangat penting bagi pengembangan masyarakat karena memberikan wawasan tentang cara orang mengembangkan rasa makna bersama unsur yang penting dalam solidaritas. Ketika pengembang masyarakat membantu masyarakat mengembangkan visi bersama tentang masa depan mereka, dia membantu dia membantu mengurangi rasa persatuan.
Jadi sini bukan dia itu artinya nih sebenarnya itu membantu, salah, sorry. Itu nih salah translate gitu. Itu membantu. Itu membantu mereka membangun rasa persatuan visi milik masyarakat melalui interaksi orang-orang dan dihubungkan melalui simbol-simbol, gambar, verbal, atau musik. Seorang pengamat simbolik interism akan tertarik untuk menyatukan orang-orang mengembangkan pemahaman bersama. Ada tidak contohnya ini pada saat kalian KKN kemarin? Simbolik interism ini. Ada tidak? Misalnya kan gerakan perubahan nih, ya kan? Yang ditawarkan oleh siapa tuh? Mau Amin ya? Ya enggak? Iya Pak. Ya kan perubahan kan simbolnya kan? Atau katanya visi misinya ya? Nah, simbol-simbolnya inginnya perubahan. Kalau Prabowo simbolnya kan melanjutkan perjuangan, ini melanjutkan pemerintahan kan? Di poster-posternya itu kan? Yo, kalau Prabowo pengennya melanjutkan pembangunan yang dilakukan Jokowi, sedangkan yang itu perubahan. Perubahannya ya, inginnya pengembangan seluruhan kalau yang si Anies. Tapi ya mereka ada visi misi. Sedangkan yang Prabowo dia makan gratis ya. Makan siang gratis atau makan gratis itu. Makan siang gratis ya. Benar dah itu. Yang di kampanye kemarin. Makan siang gratis. Bener Pak. Ah, yang tidak hati itu justru capres nomor 3, tidak hati, tidak jelas mana. Ya, jingoan petugas partai ya kelihatan ya, kelihatan kayak petugas partai deh. Lanjut ya. Nah, teori ini action community theory ya. Ini pada dasarnya pengembangan masyarakat melibatkan partisipasi jaringan pada dasarnya pengembangan masyarakat melibatkan partisipasi jaringan kelompok individu yang suaranya merupakan bagian dari kehidupan. Meskipun di dunia kehidupan ini beroperasi dalam konteks realitas teknis, politik, dan pasar, perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip pengembangan masyarakat memerlukan partisipasi warga negara mendefinisikan masalah dan impian mereka sendiri. Jika kepentingan teknisi atau politik dan perusahaan mendominasi diskusi, keterlibatan dan partisipasi masyarakat hanya sebuah renungan belaka, jika pengetahuan teknis dibuang atau diminimalkan, upaya pengembangan masyarakat mungkin tidak akan berhasil. Action cognitive theory Habermas dipandu oleh persinggungan antara pengetahuan teknis dan pengetahuan perusahaan dengan pengetahuan lokal dan praktis. Jadi mereka ini ya intinya ya adanya partisipasi ya dengan adanya pengetahuan ya. Mereka inginnya kalau ada pengetahuan susah ya. Ya, dia ada tindakan tapi harus punya pengetahuan juga ya di sini ya. Realita pasarnya, pengembangan pasar, mana masyarakatnya gerak maju ya, bisa ada gawean, bisa juga ada wirausaha. Ada enggak di tempat kalian ada pengembangan wirausaha? Atau juga pengembangan bantuan usaha di sini? Ada enggak tindakan dari pemerintah untuk mengembangkan kalian tuh untuk pengembangan untuk pemberian beasiswa maupun pengembangan wirausaha ada enggak yang kalian dapat? Ada enggak? Kalian dilibati dan partisipasi kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah maupun perusahaan untuk pengembangan ini tindakannya tuh. Ada enggak kira-kira? Ini kan teori komunikasi tindakan nih ibaratnya. Komunikatif tindakan, aksi tindakannya. Ada enggak itu tindakan dari pemerintah maupun itu?
Ada Pak, Intinya tapi kan, aduh, cak mano di, ada tak? ada apa? Ada Pak, Contohnya cak tapi mano? kadang kurangnya informasi Pak. Yo, contohnya cak mano? Beasiswa Pak. Sekitar itu kan Pak. Iya sekitar itu kan Pak. Yo, salah satunya beasiswa, sama pengembangan dari Bank Mandiri ngejok masyarakat untuk berkembang, bantuan modal, ada kontes, eh, lomba wirausaha, itu kan salah satu pengembangannya, tindakan nyata, kan? Ya dah, paham yang ini ya? Lanjut yang terakhir. Dah yang dua ya, dua terakhir ya. Rasional teori, rasional choice teori, artinya kan bahwa masyarakat itu teori pilihan rasional berkaitan dengan menemukan imbalan sesuai dan meminimalkan risiko bagi individu yang terlibat dalam inisiatif masyarakat. Imbalan tersebut mungkin sesederhana layanan penitipan anak, gratis, jamuan penghargaan, pengakuan. Kedua contoh tersebut akan memfasilitasi pilihan masyarakat untuk menginvestasikan waktu, uang, dan upaya pengembangan masyarakat. Contohnya kalian bilang lomba ya, wirausaha ya. Ada tak imbalannya kira untuk kalian? Ada ya? Biar kalian dapat sertifikat, dapat pengetahuan juga ya. Ada aksesnya, kemudahannya. Tahu juga kalian pendidikan tentang Lemhanas. Kalian dapat jaringan, kalian juga dapat bantuan ini ya, dapat materi atau juga kalian bisa ada imbalan yang lain, mungkin diajak begawi ya. Kan rasional ini, pilihan rasional. Berarti dia harus ada imbalan enggak atau juga keuntungan enggak yang bagi yang pengembangannya dari. Yang jelas ada ini ya, semacam imbalan itu atau feedbacknya lah, imbal balik. Ini teori rational choice ngomongnya ini. Kalian ini lapar apa ngantuk? Lapar? Iya Pak. Lapar, Pak. Apa Pak? Ngalen, kalau udah dia nak makan kau ya. Oh, oh ngodot dia. Oh, dede minum dede. Oh, dede. Tanah aku itu, Pak. Foto lama itu, Pak. Nah, kacauan Pak Alen ini. Itu baru itu nah, nak minum. Oh, oh dede ngodot tak puaso memang ini. Nah, terakhir ya teori Giddens. Teori Giddens Rezolimian Pak aku, Pak. Kalau Pak Alen. Ini melibatkan pergerakan konstan di antara tingkat modalitas institusi masyarakat dan tindakan individu. Lepas dari keterbatasan ini, teori strukturasi sangat berguna bagi pengembang masyarakat karena peran kuat norma simbolik dan pola budaya dalam menciptakan struktur baru, mempengaruhi perbedaan kekuasaan dan menanamkan rasa solidaritas. Ada enggak ini kira-kira di tempat kalian kemarin? Adanya norma, peran norma dan budaya dalam menciptakan struktur baru. Rasa solidaritas di tempat kalian KKN kemarin ada enggak ini? Ada enggak? Ada, Pak. Enggak mana? Kalau di masyarakat itu contoh tradisi pernikahan. Pernikahan yang kayak mana? Apa saling bantu? Di tiap kampung tuh Kalau agak bantu, saling ada atik modal, lagi sering bantu dia tuh. kita itu Apa cak ngikuti mana? pola yang ada di KKN itu, nah, Pak. Kan kita Kalau juga di kan dari Dosu dusun, Batu salah satu. beda. Hmm. Ternyata itu tuh Nah, beda terus polanya dari pola yang tempat kita KKN sama pola yang
di dusun kita itu beda. Macam mana yang di KKN? Macam mana? Ada itu nah Pak. Macam mana? Susunan acaranya itu nah Pak. Kalau di tempat di dusun nih, kalau di Mubah itu ada nah penggalangan dana. Pengembangan masyarakat itu sekali Heeh. desa itu ada namanya galang dana. Ya. Caranya itu kan kalau misalnya Tere kawin dengan Dede, Dede dengan Dede kasih duit kumpulnya, galang dana, kayak gantian. Nah, terus Siapa juga yang tadi, anak kawin kayak digalang dana juga aja itu. terus Pak yang di tempat Nah, KKN itu ada ini. Malamnya itu ada lomba dari tuan lomba rumah. apa? Lomba gap, Nah, juga tuan gaplek. rumahnya kan. Heeh. Nah, terus biasanya memang ada cek itu kalau sih emang pergerakan akhir-akhir ini yo masyarakat ngembangnya pola-polanya yo ada gaple atau apa setiap kali ada hajatan untuk saling bantu wong situ kan. Jadi untuk memupuk rasa solidaritasnya salah satu cek itu di Palembang pun juga ada cek itu. Nanti yang tanya lagi. Tanya lagi, nah kita ingat dulu yang RPS-nya nih kemarin belum dijelasin. Kalau kalian KKN. Dede tak puaso Dede. Oh ya, Dede berutut. Tadi Palen kuliah puluk apa Pak tak kalian? puasa. Awas kamu, awak tak puasa kalau kamu tuh. Ya memang Pak, Palen ngajak aku mokel tadi. Oh, kayak minum vodka Lili dulu juga kayak. tapi balik Lili Pak. Habis makan tadi balik dia. Aku udah galak Pak balik aku. Awak 2 kali tak nambah. Kalau Dede wajar lah, maskot kelas 21 T. Sampai dosen banyak yang tahu tentang Dede. Asal ada yang agak simbolik, nah itulah Dede itu pasti kelas Dede. Dah, tahu kalau bang. Sudah dosen banyak yang tahu. Simbolnya ada ya, kelas 21 Dede. Minggu depan UTS online be, dalam bentuk file PDF ya. Kayak kalian kirimnya dalam bentuk file PDF, kalian uploadnya ya. Jadi ya bagus. Nguploadnya dalam PDF bisa juga dalam kalian tulisan kalian, tulis tangan tidak apa-apa yang penting PDF ya. Entah tulisan Word atau itu yang jelas kebaca ya. Nah, kemarin belum sempat Bapak upload kemarin tuh. Belum sempat ditunjuk sama kalian. Nah, lemak kan KKN? Valen. Oh, Valen. Mana Valen? Lili. Lemak Iya Pak. KKN kalian. Ayo yang lain. Lemak KKN. Pak. Lemak Pak. Dapat cewek Ada Pak. yang dapat ini bujang desa apa kembang desa. Pak Ayu aku cinlok dapat dan cewek kades Pak. Pak. Cinlok ida euy. Pak aku dapat Ayu cewek dengan Pak. kadesnya Pak. Jadi bini kedua kades. Siapa Ayu? Oh. Iya Pak. Udah, Pak. Pak aku dapat cewek Pak KKN Pak. Nah, minggu kemarin yang pertama satu dua kan ini ya. RPS yang kita belajar. Yang ini kontrak kuliah saya ikut ya. Yang keduanya, yang ketiga sempat di e-learning kemarin kan dan kalian pelajari kan. Maco dewek di KN kalau nggak muncul kan di Zoom. Kalau nak ngajar kalian nak ngajar sikot-sikot di Zoom lah. Tidak keburu ini selesai. Waktu juga. Ini kalian pelajari di e-learning pendekatan bencana untuk
pengembangan masyarakat. Yang 4 ini juga ya prinsipnya. Kalau IMO ini modelnya tadi pengembangannya. 6, yang ini ya perannya, peran kerja pengembangan masyarakat. Dan hari ini 7 nih. Dari pengembangan yang kita bahas tadi. Ke depannya TS ya. Sebelum TS, manajemen pengembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses ya. Proses, filosofi pemberdayaan, prinsip pemberdayaan. Yang ke-13-nya tujuan pemberdayaan masyarakat. 14, lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat ya. Yang 15, strategi pemberdayaan masyarakat. Itulah kurang lebihnya kemarin tuh ya. Tapi oleh kalian KKN ya, belum sempat dijelasin juga kan. Lemak KKN kan? Lemak. Lemak KKN tuh. Pak, nak nanya Pak. Apa? Tanyalah. Ini Pak, apa iya Pak katanya lagi ada magang? Nah, kalau kalian magang itu ke ini ya, ke Tanjung Kaprodi. Kalian tuh magang ke DPRD atau juga di Kades atau di pemerintahan kalau kalian atau di parpol ya, partai politik. Karena itu bidang kalian, politik ya. Politik tuh ya biasanya di pemerintahan atau di politik. Pak, kalau di advokat boleh enggak, Pak? Oh jangan, itu uang hukum. Kurang gawe, yang nak magang gawe pas lagi skripsi tidak apa-apa. Kalau untuk magang kuliah baik, jangan. Advokat. Tidak bisa, itu bukan ranah bidang kita, itu bidang hukum. Lili, nak ini Pak magang di counter aja. Ah, itu gawe, bukan nak magang itu. Kapan Pak pelaksanaan magang itu Pak? Ya ke Kaprodi ya. Ya kalau ada oknum dosen yang minta kalian duit atau apa ya. Yo bagian skripsi, yo kalian lapor wae ke siapa misalnya. Kalau ada yang minta ya, misalnya kalian lagi skripsi ya minta-minta atau juga minta permudah kalian apa, yo lapor wae. Atik lagi ya. Kalau Atik kita nak tutup dulu hari ini. Atik kan? Oke Pak. Nah, kalau Atik hari ini kita tutup dulu hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Absennya yo sudah ada kalungnya nah. Oke, nah, mau Nurul Hidayah ada Ati, Abi Ati, Tere ada, Palen ada, Siti Anissa ada ya, Siti Anissa sama Siti Zaitun ya. Ada Pak. Aldi ada, Kelvin ada, Nazwa, Lilisa, kalau Ali Sodikin, Heru sama Rapi ada Ati, Rizky Pratama ada Ati. Lili Sabitri ada, Cucen ada, Dede ada ya. Dede Sunandar ada ya. Nopi Zaria, Katrin Yona ya. Nah, Wisnu, Nabila, Ati, Anip ada, Alfaizin Ati, Indah Ati, Amelia Agustini Ati, Iis, Ayu, Cindy Cynthia, Rendra ada, Juliana ada ya. Ilham Ridho ada, Repiani ada, Yeris Pinanda Ati. Bilalda Sado, Arnalin ada udah. Itu Bay yang direkap. Pak, Sari Ulfa Hairunisa, Pak. Sari Ulfa ada emang. Sudah disebut Sari Ulfa. Septia, Pak. Apa? Zakia sudah. Ya? Septia, Pak. Septia Septia Andrian. sudah, Septia. Udah Septia. Tadi kan sudah disebut Amelia Septia. Pak Adir. Apa? Ah, baru datang Amelia. kita. Udah. Oke. Hari ini kita cukup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.